Raden Saleh adalah seorang pelukis Hindia Belanda beretnis Arab Jawa, yang menjadi pionir seni modern Indonesia saat itu Hindia Belanda. Lukisannya merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu, dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si pelukis. Raden Saleh Syarif Bustaman terlahir pada bulan Mei tahun 1811 sebagai putra dari keluarga bangsawan di Semarang, Jawa Tengah, dan wafat pada tanggal 23 April tahun 1880 di Buitensor, sekarang menjadi kota Bogor. Siapa yang menyangka kalau di tengah sesaknya pemukiman terdapat makam seorang maestro pelukis yang karyanya sudah mendunia. Di perjalanan kali ini, kita akan diajak ke makam Raden Saleh oleh Kak Iban untuk menengok situs makam yang terletak di Gang Raden Saleh, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Gang kecil yang berada di pinggir Jalan Pahlawan menjadi pintu masuk makam sang maestro pelukis dunia, Raden Saleh Syarif Bustaman. Di sini, kita akan belajar tentang sejarah perjalanan sang pelukis maestro asal Indonesia. Raden Saleh dilahirkan dalam sebuah keluarga Jawa Ningrat. Dia adalah cucu dari Sayyid Abdullah Bustaman dari sisi ibunya. Ayahnya adalah Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, seorang keturunan Arab. Ibunya bernama Mas Ajeng Zarif Husain, tinggal di daerah Terboyo, Semarang. Ada versi lain menyatakan bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang bangsawan yang merupakan putra dari Raden Syarif Husain, yang merupakan putra langsung dari Kyai Ngabehi Kertoboso Bustam. Sejak usia 10 tahun, ia diserahkan pamannya, Bupati Semarang, kepada orang-orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemaran menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat. Keramahannya bergaul memudahkannya masuk ke lingkungan orang Belanda dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Seorang kenalannya Profesor Caspar Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor, sekaligus Direktur Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan untuk Jawa dan pulau sekitarnya, menilainya pantas mendapat ikatan dinas di departemennya. Kebetulan di instansi itu, ada pelukis keturunan Belgia, A.A.J. Payer, yang didatangkan dari Belanda untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa untuk hiasan kantor Departemen Van Koloniën di Belanda. Payen tertarik pada bakat Raden Saleh dan berinisiatif memberikan bimbingan. Payen memang tidak menonjol di kalangan ahli seni lukis di Belanda, tetapi mantan mahaguru Akademi Seni Rupa di Doornik, Belanda. Ini cukup membantu Raden Saleh mendalami seni lukis barat dan belajar teknik pembuatannya, misalnya melukis dengan cat minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, pada video kali ini saya sedang di makam Eyang Raden Saleh Syarif Bustaman, di mana beliau adalah seorang pelukis yang dikenal dengan lukisannya itu penangkapan Mayan Negoro. Bisa dilihat ini adalah salah satu lukisan di wajah Jawa. Dan di depan saya ini ada makam di belakang kamera. Jadi ini tempatnya di daerah Kota Bogor, ke daerah Empang. Buat yang mau kesini, kalian bisa lihat di Google aja untuk bisa datang ke tempat ini. Payen juga mengajak pemuda Raden Saleh dalam perjalanan dinas keliling Jawa mencari model pemandangan untuk lukisan. Ia pun menugaskan Raden Saleh menggambar tip-tip orang Indonesia di daerah yang disinggahi. Terkesan dengan bakat luar biasa anak didiknya, Payen mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda. Usul ini didukung oleh Gubernur Jenderal J.A.J. P.H. van der Capellet, yang memerintah waktu itu tahun 1819 sampai tahun 1826, setelah ia melihat karya Raden Saleh. Pada tahun 1829, nyaris bersamaan dengan patahnya perlawanan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal Hendrik Marcus Dikhoff, Capellet membiayai Saleh belajar ke Belanda.
Namun, keberangkatannya itu menyandang misi lain, dalam surat seorang pejabat tinggi Belanda untuk Departemen van Koloniën. Tertulis, selama perjalanan ke Belanda, Raden Saleh bertugas mengajari Inspektur Keuangan Belanda di Ling tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu. Ini menunjukkan kecakapan lain Raden Saleh. 2 tahun pertama di Eropa, ia pakai untuk memperdalam bahasa Belanda dan belajar teknik mencetak menggunakan batu. Sedangkan soal melukis, selama 5 tahun pertama ia belajar melukis potret dari Cornelis Cruyseman dan tema pemandangan dari Andreas Schelvoet, karena karya mereka memenuhi selera dan mutu rasa seni orang Belanda saat itu. Cruyseman adalah pelukis istana yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Raden Saleh makin mantap memilih seni lukis sebagai jalur hidup. Ia mulai dikenal, malah berkesempatan berpameran di Den Haag dan Amsterdam. Saleh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852 setelah 20 tahun menetap di Eropa. Dia bekerja sebagai konservator lukisan pemerintahan kolonial dan mengerjakan sejumlah potret untuk keluarga kerajaan Jawa. Saleh membangun sebuah rumah di sekitar Cikini yang didasarkan Istana Kallenberg, di mana ia pernah tinggal saat berada di Jerman dengan taman yang luas. Sebagian besarnya dihibahkan untuk kebun binatang dan taman umum pada tahun 1862 yang tutup saat peralihan abad pada tahun 1960. Taman Ismail Marzuki dibangun di bekas taman tersebut, dan rumahnya sampai sekarang masih berdiri sebagai rumah sakit PJI Cikini. Raden Saleh terutama dikenang karena lukisan historisnya, penangkapan Pangeran Diponegoro, yang menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda kepada Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830. Sang pangeran dibujuk untuk hadir di Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata, tetapi pihak Belanda tidak memenuhi jaminan keselamatannya, dan Diponegoro pun ditangkap. Peristiwa tersebut telah dilukis oleh pelukis Belanda Nicolaas Pieneman dan dikomisikan oleh Jenderal de Kock. Diduga Saleh melihat lukisan Pieneman tersebut saat ia tinggal di Eropa. Seakan tidak setuju dengan gambaran Pieneman, Raden memberikan sejumlah perubahan signifikan pada lukisan versinya. Oke sobat, sekarang saya sedang di salah satu pendopo, banyak sekali lukisan-lukisan di sini ya, foto-foto sih tentang perjalanan dari Raden Saleh. Nanti kita lihat-lihat ya seperti apa lukisan-lukisan beliau yang foto-fotonya itu ada di sini. Nah, ini foto-foto seorang pejabat ya, dan juga ada ulama yang datang ke sini. Ini ada lukisan, foto lukisan dari beliau. Nah, ini foto lukisan ya. Jadi buat kalian yang mau tahu sejarahnya ya, datang ke sini karena beliau pernah karyanya ya, seninya itu dibuat salah satu perfilman, yaitu Pencuri Raden Saleh. Ini sosok beliau ini dari Semarang ya, namun dimakamkan di kota Bogor. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Indonesia punya seorang putra yang luar biasa ya. Nah, ini lukisan yang paling terkenal ya dari lukisan beliau, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Bisa lihat ya, penangkapan Diponegoro tahun 1857. Kalau di sana sendiri ini lagi pemburuan singa. Karena hujan, jadi maaf ya, di atas tuh hujan, jadi takut HP-nya kena air. Ini situasinya. Penghargaan dari pemerintah Indonesia diberikan pada tahun 1969 lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara anumerta, berupa Piagam Anugerah Seni sebagai perintis seni lukis di Indonesia. Wujud perhatian lain adalah pembangunan ulang makamnya di Bogor yang dilakukan oleh Yen Silaban atas perintah Presiden Soekarno.